Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa inna syukra lillah wa inna sanaa kullahu lillah. Ahmaduhu wa ashkuruh wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Ya Rabbana lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayyuhan nas, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah fa innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah, kembali kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah memberikan kita kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya. Namun tidak semua yang diberi kesempatan memanfaatkan kesempatan itu sebagaimana mestinya, yakni tidak memanfaatkan nikmat itu untuk mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang kita senantiasa mengulangi bahwa harapan kita dengan segenap rintangan menuju perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya pemberi manfaat syafaat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah kita senantiasa bersalawat kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam kesempatan malam yang berberkah dan mulia ini, mari kita kembali menghubungkan antara semangat kita ketika bulan Ramadan yang baru saja meninggalkan kita, dengan harapan semoga semangat di bulan Ramadan masih tetap sama sampai semangat kita pada hari ini, dan bahkan insya Allah sampai seterusnya. 30 hari penuh kita telah melatih diri untuk menjadi manusia yang mampu untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tumpuan dan sandaran. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala arahkan buat kita semua. Mengapa? Agar supaya apa yang hendaknya kita takuti itu adalah hal yang pantas untuk kita takuti. Apa yang seharusnya kita tidak perlu takuti, itu pun kita tidak takut dan gentar
terhadapnya. Yang dimaksudkan di sini adalah betapa yang diperintahkan untuk rasa takut itu ada dalam hati adalah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mitau kita we aja amman depa na tarimai puang Allah Subhanahu wa taala ibadata. Sayyidina Ali karramallahu wajha itu mengingatkan bahwa seharusnya perhatian seseorang hamba atau seorang yang beriman akan diterimanya amalnya itu harus jauh lebih besar dibanding dari perhatian mereka untuk memperbanyak amal-amalnya atau amal salehnya. Mengapa? Nasabakmu maega kodek nan nasana tarimana puangi. Itu perlu untuk kita khawatirkan. Itu yang harus kita takutkan. Maka memperbanyak amal saleh itu adalah penting dan sangat utama. Tetapi yang lebih penting, lebih utama adalah meyakinkan diri kita bahwa amal saleh itu sudah diterima. Bagaimana? Ya, persyaratan diterima amal saleh seseorang itu kan hanya dua. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua. Dan itu pula yang menjadi persyaratan di dalam latihan kita di bulan Ramadan. Imanan wahtisaba. Melakukan amal ibadah. Maksud diantaranya adalah pengajian kita. Sudahkah kita berniat bahwa kita melakukan semua ini karena iman? Kita meyakini bahwa salah satu di antara teriakan satu kelompok di hari kemudian nanti adalah tentang dakwah dan nasihat. Pertakutilah, sampaikanlah ancaman bahwa ada orang-orang zalim nanti di hari kemudian meminta, kembalikan kami sejenak. Pali suka cinampe na bawang. Apa yang dia minta? Nujiba da'wataka wa nattabi'ir rusul. Supaya kami bisa mengikuti ajakanmu, mendengarkan nasihat agamamu ya Allah, dan mengikuti perintah Rasulmu. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita perhatikan sebulan penuh apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan buat hambanya yang beriman adalah melahirkan keberanian penuh karena Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita. Dan itulah yang di dalam firman-Nya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, camkanlah, yakinkanlah bahwa aulia Allah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kehidupannya di dunia tidak sembarang takut, tidak sembarang khawatir, tidak takut pada kemiskinan karena itu sudah menjadi takdir dan ketentuan Allah. Tidak takut kepada penghinaan dan celaan karena itu sudah menjadi tabiat manusia untuk mencela dan menghina. Tetapi yang diperhatikan jangan kita yang mencela, jangan kita yang menghina.
saya teringat pada salah satu di antara guru kami pada tahun atau akhir tahun 80-an, awal 90-an. Beliau gencarnya melancarkan istilah pemberantasan tagha. Beliau itu selalu menyampaikan bahwa hapuskan tagha. Apa itu tagha? Adalah merasa punya kelebihan. Memang mempunyai kelebihan, tetapi kelebihan itu, kata beliau, bukan untuk dibanggakan, tapi akan dipertanggungjawabkan. Maka hapuskan tagha dengan pengertian jangan mencela, jangan menghina, jangan memandang rendah kepada siapa saja, bahkan kepada orang yang melakukan dosa. Apalagi kalau orang beriman. Kenapa? Saya bertanya saat itu ketika berdua dengan beliau sepulang dari pengajian. Akhirnya panjang lebar dia mengatakan, Nasrullah, apakah kamu sudah lepas dan tidak punya beban ketika ada yang menghinamu? Saya mohon didoakan Ustaz. Kalau memang harus seperti itu, didoakan supaya saya mampu. Apa kata beliau? Dengan tertawa, tersenyum dia mengatakan, apa memang modalmu sehingga kamu tidak mau dicela? Apa yang kamu andalkan sehingga kamu merasa tidak boleh dicela, dihina? Ya, saya semakin penasaran. Jadi saya diam. Yaitu yang saya mau pelajari dari kita. Dengan senyum dia mengatakan, kamu itu merasa tidak mau dihina, tidak mau dipandang enteng karena kamu merasa punya kelebihan. Dan kamu kadang memandang enteng orang karena menganggap orang lain itu punya kekurangan. Lalu dengan senyuman yang lebar dia mengatakan, saya mau tanya kamu, apa yang kamu bisa banggakan pada dirimu? Dia bilang, apa yang ada di telinga? Saya belum paham itu waktu. Dia bilang, apa yang ada di gigi? Di sela-sela gigi? Ya, tai gigi Ustaz. Oh, tai gigi. Apa yang ada di telinga? Ya, tai telinga. Apa yang ada di mata? Tai mata. Apa yang ada di kuku? Tai kuku. Bilang, kenapa kau mau bangga? Padahal yang ada pada dirimu adalah tai. Apa yang kamu membanggakan? Yang kedua, kenapa kamu mau memandang enteng orang? Kenapa engkau mau menghina orang? Padahal kamu tidak punya kelebihan, kecuali orang yang kamu pandang enteng adalah yang punya yang berlumuran dengan tai, kamu juga demikian. Akhirnya suatu saat saya bersama beliau ke Macopa. Beliau mengatakan, Nas, bagaimana? Kamu sudah merasakan kalau sekiranya kamu tahu ada orang yang mencelamu, yang menghinamu, apakah kamu tidak merasakan sesuatu? Sudah sama persis kalau ada orang yang menyanjungmu, atau ada orang yang mengagumkan, memuliakanmu. Saya bilang, itu susah bagi saya, Ustaz. Dia bilang, tidak ada yang mampu seperti itu kecuali hanya orang yang mendapatkan hidayah. Hidayah dari Allah. Kalau kamu mau mendapatkan hal seperti itu, maka mohon hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
maka orang yang beramal saleh bagaimanapun banyaknya tidak pernah merasa lebih daripada yang lain, karena dia yakin saya mampu mengamalkan, mengerjakan amal saleh ini karena hidayah dari Allah. Maka saya harus lebih bersyukur kepada Allah supaya Allah menambahkan hidayah itu. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Inilah sebenarnya hasil yang harus dicapai oleh orang-orang yang pernah berada di bulan Ramadan. Almarhum guru kita sejuta umat, Ustaz Zainuddin MZ. Saya pernah dengarkan nyaksikan ceramahnya 1 minggu sebelum beliau wafat. Apa yang beliau sampaikan yang saya ingat adalah dengan dasar ayat tadi, inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tipe walinya Allah atau orang yang senantiasa dilindungi oleh Allah adalah orang yang seharusnya dihormati tetapi dilecehkan atau dihinakan. Lalu dia tunjuk, ada orang yang merasa bahwa saya sudah menjaga salat 5 waktu, semuanya di masjid dengan salat jamaah. Saya sudah melakukan amal-amal kebaikan, tetapi masih banyak masalah-masalah yang merundung saya, merundung kami. Apa kata beliau? Kalau itu yang kita mau jadikan patokan, siapakah yang lebih mulia, lebih utama dibanding daripada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala? Para Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya itu adalah orang yang tidak lepas dari ujian dan penyiksaan. Apa yang terjadi? Adakah yang mengatakan, ya Allah, kenapa seperti ini padahal saya Nabi? Ya Allah, kenapa saya seperti ini padahal saya ini adalah orang yang Engkau muliakan? Tidak ada keluhan sedikit pun, tapi malah mengatakan, ya Allah, afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, bukan masalah, bukan kesulitan yang kami hadapi yang harus kami hindari, tapi bantulah, berikan asupan kepada kami, yakni tingkatkan kesabaran kami, karena aulia Allah, wali-wali Allah hanya meyakini semua pasti akan terlewati, dan sesuatu yang sulit ketika Allah bersama dengan kita semuanya akan dilewati dengan senyum dan kebahagiaan, karena itu adalah kebahagiaan yang akan menanti kita di dalam surganya. Bukankah dalam hadis yang panjang sudah disampaikan kepada kita betapapun senangnya orang-orang kafir melakukan apa saja sesuai dengan sesuka hatinya, lalu kemudian mereka adalah orang-orang yang tidak pernah menderita atau susah. Lalu kemudian ketika diperlihatkan neraka kepadanya dengan bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah diperlihatkan neraka, disampaikan, berapa tahun engkau hidup di dunia dengan penuh kesenangan dan kebahagiaan? Jawabannya, wallahi demi Allah, saya tidak pernah merasa senang dan merasa bahagia sedikit pun. Baru diperlihatkan sejenak neraka baginya. Orang-orang yang akan wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, calon penghuni surga,
yang tidak pernah putus dan tidak pernah berentetan terus masalah-masalah yang menerpanya, tetapi yakin bahwa ini adalah ujian dan takdir dari Allah. Allah hanya mau melihat bagaimana keridaan kami menerima takdirnya. Maka ketika diperlihatkan surga baginya, lalu kemudian ditanya, berapa puluh tahun engkau menderita di dunia? Juga bersumpah, wallahi demi Allah, kami tidak pernah merasa susah. Kami tidak pernah merasa sulit. Kami tidak pernah merasakan sesuatu yang memberatkan selama hidup kami. Napai suruga di paceloniang, di pacelleniang, nalupaini sininna penderitaanna. Dan itulah yang dimaksudkan bahwa inna masyaqqatit ta'a, sesungguhnya kesulitan di dalam menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, satazhabu, itu akan pergi, akan hilang. Wa yabqa thawabuhu, yang akan kekal nanti adalah balasannya atau pahalanya. Wa inna maladzatal ma'siyah, sesungguhnya kelezatannya, kesenangannya dosa itu, mengasyikkan, mengenakan, menyenangkan, kesenangannya itu akan hilang. Wa yabqa iqabuhu, yang akan kekal adalah siksaannya, balasan siksaannya. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan buat hambanya. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan rasulnya itu karena cintanya kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk menjadi pedoman bagi hambanya, itu karena cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Tetapi Allah tidaklah menjadikan ketetapan harus, tetapi itu mendasarkan kepada keinginan kita masing-masing. Ketika kita menginginkan surga, Allah akan memudahkan jalannya, dan ketika kita menginginkan neraka, Allah pun tidak akan menghalanginya. Yang nanti di hari kemudian barulah wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yazlimun. Bukan Allah yang zalim kepada manusia yang masuk ke dalam neraka, tapi orang itu sendiri yang menzalimi dirinya. Inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala, la khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran, rasa takut dalam jiwanya, walahum yahzanun, dan tidak pernah bersedih hati. Siapa mereka? Alladzina amanu, adalah orang yang beriman, yakin sepenuhnya kehidupan ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah dua kemungkinan. Kalau Allah mentakdirkan kita dalam posisi yang lebih daripada yang lain, berarti Allah menginginkan atau menanti kesyukuran kita. Kalau Allah mengurangi, mengkadar takdir kita tentang kehidupan dunia, maka Allah hanya menunggu kesabaran kita. Yang kedua-duanya, syukur dan sabar, sama posisinya, tempatnya nanti di hari akhirat dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian lahumul busyra, itulah yang harus kita saling menggembirakan. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka wali-wali Allah Subhanahu wa taala hendaknya selalu disampaikan kabar gembira. Perjuanganmu, kesungguhanmu, pengorbananmu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. La tabdila li kalimatillah, jangan khawatir. Upayamu, usahamu, amalmu tidak akan dinikmati oleh orang lain.
begitu pula amal orang lain tidak akan sampai kepadamu. Itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fawzul azim, itulah keagungan yang sangat besar. Itulah pengagungan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Lalu kemudian Allah melanjutkan, fala yahzunka qauluhum, maka janganlah membuat hatimu sedikit pun resah, sedikit pun bersedih, qauluhum, karena kata-kata dari sesamamu, dari orang lain. Ejekan, penghinaan yang tidak pantas bagimu, maka terimalah bahwa tidak mungkin itu terjadi kalau bukan Allah yang mengizinkan. Maka terima bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menenteramkan hati bahwa Allah itu huwas sami'ul alim, maha mendengar dan maha mengetahui. Mengapa kita yang mau sibuk melawan satu persatu cemohan ejekan yang datang dari sesama? Itu tidak mungkin bisa selesai dan tidak mungkin bisa habis. Karena itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang semuanya hanya dapat kita berbesar hati dan bersemangat dalam hidup ini ketika kita mengatakan bahwa apa yang mereka katakan itu tidak benar dan tidak seperti itu, dan itu adalah hak mereka. Allah Subhanahu wa taala akan menjadi pembanding nanti di hari kemudian. Allah yang akan memberikan penjelasan apa yang ada dalam hati kita itu tidak atau berbeda dengan apa yang ada dalam pikiran mereka. Maka hanya Allah yang tahu, alimum bizatis sudur. Maka secara terbalik, bolehlah kita yang dihina, tapi jangan kita yang menghina. Boleh kita yang digibah, tapi jangan kita yang menggibah. Boleh kita yang dipandang enteng yang dicela, tapi jangan kita yang mencela. Keuntungannya adalah ketika orang mencela kita, sekalipun memang pantas untuk dicela, mereka telah berbuat masalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita adalah hambanya Allah? Dia adalah hambanya Allah. Mencela kita berarti mencela hambanya Allah Subhanahu wa taala, dan itu pasti akan dipertanggungjawabkan. Keuntungan orang yang dicela lalu kemudian bersabar seperti sabarnya para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, itu karena satu adalah mengingat bahwa orang yang banyak memberikan piutang kepada orang lain, itulah orang yang kaya sebenarnya. Dan orang yang banyak utangnya, itulah nanti akan membayar hutang di hari kemudian. Apa yang dibayarkan nanti di hari kemudian adalah amal kebaikan. Maka kembali kepada pesan Sayyidina Ali karramallahu wajha mengatakan, bersungguh-sungguhlah lebih perhatikan amalmu, diterimanya amalmu, daripada memperbanyak berbuat amal kebaikan yang banyak tetapi tidak meyakinkan bagimu diterima atau tidak. Kenapa? Karena itulah nanti kalau kita punya dosa dan kesalahan kepada sesama manusia, maka itu adalah hutang yang harus kita bayarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan bayarannya adalah dari amal saleh kita. Kalau amal saleh sudah habis, berarti dosa orang yang kita telah berbuat zalim kepadanya, itulah yang kita akan pikul daripadanya. Kita mengulangi, inna awliya Allah la khaufun alaihim. Sungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala tidak ada rasa takut dalam hati mereka menghadapi keadaan bagaimanapun. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama dengan mereka. Ya.
Dalam Al-Quran disampaikan, alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, ma yakunu min najwa thalatha illa huwa rabi'uhum. Tidaklah seseorang itu menyimpan rahasia, berbagi rahasia berdua, illa huwa salisuhum, kecuali Allah yang menjadi ketiganya. Tidaklah salasa, tiga orang, berarti illa huwa rabi'uhum, kecuali Allah yang menjadi keempatnya. Kalau seseorang sendiri berarti Allah yang keduanya, maka ketakwaan salah satu diantaranya adalah menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal. Dalam hal kebaikan kita bersungguh-sungguh karena Allah menilai Allah mengawasi kita dan hadir bersama kita. Dalam hal keburukan atau dosa, kita selalu yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengetahui rahasia-rahasia kita. Maka la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang beriman dan bertakwa itulah pantas untuk mendapatkan kabar gembira. Itulah yang pantas untuk menjadi orang yang bahagia. Selain daripada itu tidak. Maka bulan Ramadan, kalau kita ingin berhasil, melihat keberhasilannya, ukurannya adalah sejauh mana rasa takut kita, rasa gundah gulana kita menghadapi, mencemaskan sesuatu. Sejauh mana kita libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah indikator keberhasilan dalam bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hidayah, petunjuknya, semakin menambah keyakinan kita, semakin menambah kesuburan petunjuk dan hidayahnya dalam hati kita, sehingga kita fokus, kita tidak pernah punya pikiran sedikit untuk memikirkan bagaimana kekurangan dan dosa orang lain, tapi kita senantiasa fokus mengingat bahwa bagaimana, apakah amal kita sudah diterima, dosa-dosa kita sudah diampuni atau belum. Maka itulah yang harus menjadi keseriusan bagi kita semua. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memberikan segalanya sehingga kita mampu untuk mengikuti petunjuknya. Akhirnya mari kita berdoa, meminta kesucian hati, meminta agar supaya hati kita sedikit pun tidak terpengaruh daripada apa yang sesama manusia lakukan kepada kita. Karena kita meyakini itu semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengizinkan dan memberikan kesempatan baginya. Allahumma tahhir qulubana, ya Allah, sucikanlah hati kami, wahassin khuluqana, dan perbaikilah akhlak kami. Ternyata buah daripada akidah, buah daripada ibadah kita adalah akhlak yang mulia. Sehingga itulah yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia mulia yang tidak pantas dihinakan, tetapi menerima perlakuan umatnya. Dan beliau tidak pernah berkeluh kesah. Karena itulah jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yahzunka qauluhum. Jangan engkau terpengaruh dengan ucapan-ucapan mereka. Kenapa? Innal izzata lillahi jami'a. Karena kemuliaan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruhnya. Innahu huwas sami'ul alim. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jalani Allah wa iyyakum minal amilina wal faizin, wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.